Jadi belajar sintaksis ya, belajar kalimat efektif itu harus belajar sintaksis dulu nih. Ini masih satu dan ini seharusnya ada 5 bagian. Sintaksis 1 sampai sintaksis 5 gitu ya. Jadi banyak banget ini. Dan kebetulan juga di Medan juga ada beberapa siswa yang misalnya langsung gubrak gitu loh. Kak, kok Bang Ali materinya gitu ya. Baik. Pertama adalah yang ingin Abang jelaskan untuk sintaksis, itu teman-teman harus pahami dulu mengenai kalimat. Jadi, kalimat adalah satu kata kecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang utuh. Ini mengenai pengertian kalimat, udahlah, nggak usah kita bahas ya untuk pengertian, langsung saja. Oke, jadi unsur subjek, unsur predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Baik ya, jadi ada unsur subjek, unsur predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Namun dalam setiap kalimat yang paling penting adalah teman-teman harus paham mengenai subjek dan predikat. Atau kalau ada kalimat itu maka pastikan ya ada subjek dan predikat dalam kalimat tersebut biar kalimatnya efektif dari segi struktur. Baik, ini ciri-ciri subjek. Ya, subjek itu ya artinya topik. Artinya topik. Bang ulangi, subjek itu artinya topik. Topik yang bagaimana? Topik yang diterangkan. Jadi kalau teman-teman untuk mau mencari subjek dalam sebuah kalimat, itu harus pahami dulu mengenai topik dari kalimat tersebut. Oke? Apa? Baik, lanjut ya. Kalau udah paham topik artinya, subjek artinya topik yang diterangkan, maka poin kedua adalah mencari subjek gunakan kata tanya apa atau siapa. Bang ulangi, untuk mencari subjek gunakan kata tanya apa atau siapa. Ya, baik. Terus dalam subjek itu diisi ya, subjek itu bisa diisi oleh nomina atau frasa nomina, diisi oleh verba atau frasa verba, bisa diisi adjektiva atau frasa adjektiva. Ya. Oke. Itu dulu pahami 3 poin tadi. Sampai sini jelas nggak kira-kira? Paham nggak maksudnya ya? Paham ya? Untuk mengenai contoh, nanti kita coba buat contohnya. Oke. Terus, kita masuk predikat. Ya. Apa itu predikat? Predikat itu adalah, oke, sekarang mindset kita coba kita keluarkan. Predikat itu ada, bukan hanya kata kerja ya. Predikat itu bukan hanya kata kerja. Oke. Jadi jangan mentang-mentang ada verba langsung kita pilih itu predikat. Belum tentu. Contohnya apa? Memancing dilakukan oleh Budi. Memancing predikat, dilakukan predikat. Salah. Ya, itu tidak benar yang seperti itu. Jadi apa arti predikat, Kak? Predikat adalah penjelas. Penjelas yang menerangkan. Ya, penjelas yang menerangkan apa yang dibuat oleh si subjek. Itu ya. Nah, mencari predikat gunakan kata tanya apa atau gunakan kata tanya kenapa atau bagaimana. Gunakan kata tanya apa, gunakan kata tanya kenapa atau bagaimana. Ya, itu untuk predikat. Poin ketiga, predikat itu bisa diisi oleh nomina atau frasa nomina, bisa diisi oleh verba atau frasa verba, yang ketiga bisa diisi oleh adjektiva atau frasa adjektiva. Ya, ini teman-teman sekalian nulis ya, gitu ya. Sekalian tulis ininya, apa namanya, catatannya. Oh, baik. Abang kirim ini deh. Semuanya lagi pegang handphone ya? Abang kirimkan sebuah foto di grup A1, A2, A3, dan S1 mengenai materi kita hari ini mengenai sintaks ya. Jadi abang
sebenarnya menjelaskan kalimat efektif itu nggak pakai ini, nggak pakai slide. Jadi pakai langsung 80, jadi lebih enak ya. Kalau gini, ntar teman-teman nggak dapat feel-nya. Ya. Coba cek dulu deh ya, ada nggak slide-nya? Oke. Ya. Baik, sebentar. Oh, nggak bisa buka chat sih. Ya, tapi ini konsumsi pribadi ya. Jangan disebar-sebar tuh kemana-mana ya. Oke, ini abang kirim ke kelas S1, silakan dicek dulu. Terus abang kirim di grup A2. Oke. Terus abang kirim di grup A1, mana satu. Udah pada buka belum? Sudah buka, bukan buka puasa ya. Buka ini maksudnya, buka gambarnya. Udah? Udah, Kak. Dah. Itu ya. Jadi kakak kayak gitu menjelaskannya. Menjelaskan mengenai struktur kalimat, jadi lebih enak dia. Kayak apa namanya? Kayak gimana ya? Kayak adalah apa seninya gitu ya kan ya. Oke, jadi kayak gitu. Dia mau ulangi ya. Kamu buka Zoom sekaligus buka gambar yang kakak kirim di grup. Ya, itu materi kita untuk pelajaran hari ini mengenai sintaksis ya. Karena kayak gitu lebih enak dia, bukan kalau ini kan dia pakai kan agak gimana gitu. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita bahas ke poin ketiga. Apa itu Kak? Objek. Apa objek? Objek itu artinya sasaran, ya. Objek itu artinya sasaran. Ya, sasaran dan mencari objek itu gunakan kata tanya apa atau siapa. Dan objek itu berisi nomina atau frasa nomina. Ya. Nah, sekarang kan banyak orang yang bertanya apa sih bedanya objek dengan pelengkap? Objek tadi sudah kita bilang, sasaran, ya, apa atau siapa untuk carinya. Nah, untuk pelengkap artinya yang melengkapi, ya, yang melengkapi dari kalimat tersebut, dan mencari pelengkap itu gunakan kata tanya apa atau siapa, ya. Dan pelengkap itu biasa diisi oleh nomina atau frasa nomina, verba atau frasa verba, adjektiva atau frasa adjektiva. Jadi komponen objek dan pelengkap itu sudah berbeda, ya. Oke. Sekarang apa perbedaan kedua? Nah, sekarang lihat gambar yang sudah abang kirim di grup. Lihat panah yang di atas, ya. Nah, munculnya objek dan pelengkap itu dipengaruhi oleh predikat. Abang ulangi ya bahasanya, bahwa munculnya objek dan pelengkap itu dipengaruhi oleh bentuk predikat. Kalau predikatnya berbentuk me atau verba transitif, ya me, maka di sampingnya pasti objek. Ya, di sampingnya pasti objek. Nah, sementara itu kalau predikatnya berbentuk imbuhan, bukan, predikatnya menggunakan verba berimbuhan ber, ter, ditambah ya atau, saya tambah ya, atau berbentuk kopulasi, bentuknya adalah merupakan menjadi, maka ya di sampingnya itu pelengkap. Itu bedanya dia. Ya, makanya yang kemarin masih bingung kapan objek muncul dan kapan pelengkap muncul, tergantung atau dipengaruhi oleh predikatnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Paham?
Paham ya? Oke, Abang lanjutkan. Nah, sementara itu untuk keterangan itu bisa kita cari dengan menggunakan kata tanya di mana atau kapan. Dan ingat, keterangan itu sifatnya bisa dipindah. Bisa dia letaknya di awal kalimat, bisa letaknya di tengah-tengah kalimat, bisa juga bentuknya itu letaknya di akhir kalimat. Ya, itu pengertian dari keterangan atau sifat dari keterangan adalah dia bisa dipindah. Nah, terus keterangan itu ditandai, oke, paham ini? Keterangan itu ditandai dengan munculnya preposisi atau frasa preposisi, ya. Dan yang kedua adalah munculnya konjungsi subordinatif seperti jika, kalau, agar, ketika, saat, sebab, karena, dan sebagainya. Ya, yang penting konjungsi subordinatif, maka itu pasti keterangan. Ya, itu pasti keterangan. Ya, oke. Nah, lihat nih, untuk yang di slide Abang buat, diawali preposisi atau konjungsi subordinatif selain kata bahwa. Jadi bahwa itu dia perluasan objek dia nanti jadinya. Ya, ingat konjungsi subordinatif itu penanda keterangan kecuali konjungsi bahwa. Ya, contohnya gimana, Bang? Saya menemukan bahwa, nah itu polanya SPO, bukan SPK. Ya, bahwa di situ dia sebatas perluasan dari objek. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia belajar ketika aku baru pulang. Oke, dia belajar ketika, maka punya SPK ya, keterangannya itu diawali dengan konjungsi subordinatif kata ketika. Oke, sampai sini jelas untuk unsur fungsional kalimat? Jelas ya? Jelas. Paham, Dek? Ada suaranya nih. Paham ya? Baik, sekarang geser paling ujung ya, bukan geser paling ujung, Pak. Geser sebelah kiri. Itu Abang tulis adalah bahwa subjek dan predikat itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib mencari subjek dan predikat. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat contoh-contohnya. Sekarang coba beralih ke Zoom. Ini Abang buat contohnya. Mencari subjek atau mencari unsur fungsional kalimat, kita gunakan jeda yang benar. Ya, kalimat 1. Pertumbuhan ekonomi jeda terus meningkat. Baik. Apa topik kalimatnya? Pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhannya? Terus meningkat. Maka polanya SP. Maman garis menulis garis buku cerita garis di kamarnya. Topiknya apa? Maman. Apain Maman? Menulis apa? Buku cerita. Nah, menulis apa? Buku cerita. Maka objek dia. Apa atau siapa? Selain yang kedua adalah bahwa di sini kata me, di situ penanda verba transitif, makanya disebutnya pasti objek. Di kamarnya keterangan. Ya, kenapa keterangan? Karena adanya preposisi. Kakak berjualan buku. Kakak garis berjualan garis buku. Topiknya kakak. Kenapa kakaknya? Berjualan. Berjualan apa? Buku. Kok pelengkap? Kenapa pelengkap? Karena predikatnya berbentuk verba berimbuhan ber. Ya. Yang 4. Pagi tadi keterangan ia garis menemui garis saya. Ya, pagi tadi keterangan. Oke, kita gunakan kata tanya. Kapan? Pagi tadi. Maka itu keterangan. Ia subjek menemui predikat objek saya. Kenapa bisa jadi objek? Karena Tuhan Untuk yang nomor 5, ayah garis mencarikan garis paman garis pekerjaan. Nah, polanya apa? SP opel. Kenapa bisa SP opel? Ingat, kalau predikatnya berimbuhan mekan, biasanya objeknya dan pelengkapnya itu ada pada kalimat setelahnya. Ya. Nah, jadi mencarikan paman pekerjaan, ya.
Nah, jadi paman di situ sebagai objek dan pekerjaan di situ sebagai pelengkap. Nah, gitu. Oke, untuk ini kira-kira cocok? Cok. Paham? Paham. Paham. Oke. Langsung ke soal kita. Ya. Ya, yuk kita langsung coba bahas ke soal ya. Oke, kita langsung ke soal. Bang sudah buat soalnya. Oke, Kak mau tanya, kalau keterangannya di awal kalimat perlu tanda koma nggak? Hukumnya sunnah, Olivia. Hukumnya sunnah. Ya, boleh. Jadi boleh kalau ditambah tanda koma bagus, kalaupun tidak tanda koma no problem. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting ingat bahwa tanda koma bukan keterangan itu sifatnya bisa dipindah. Itu aja sudah kamu pahami, good banget lah pokoknya. Ya, oke. Ya, sebentar ya, kita coba buat soalnya dulu biar teman-teman tidak ragu untuk Oke, satu hal yang harus kamu pahami bahwa kalimat atau soal tentang kalimat efektif itu tidaklah sependek yang kamu pikir, gitu ya. Oke, jadi tidak sependek yang kamu pikir untuk kalimat efektif, ya. Oke, sekarang abang sudah sediakan pola kalimat dengan kalimat dengan cukup panjang. Coba kita analisis bersama. Kalimat pertama. Oke. Yuk, langsung cepat-cepatan. Pola kalimatnya apa? Dia predikat pelengkap. Konjungsi. Yes, SPPLK. Ya, mana subjeknya? Predikatnya. Adalah Pelengkapnya. Gangguan Kenapa pelengkap? karena Populasi. Keterangannya mana? ke otak Akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. Ya, nah, itu keterangannya ya. Itu keterangannya, tapi ingat karena kalimatnya berbentuk majemuk atau kalimat majemuk bertingkat, jadi pastikan klausa pertama dengan klausa kedua punya struktur. Ya, klausa pertama punya SPPL dan K itu keterangan karena ada konjungsi. Ingat klausa keduanya adalah polanya aliran darah ke otak, subjek mengalami predikat gangguan sebagai objek. Maka polanya SPPLK per SPO. Ya, Pak, berarti aman ya? Aman untuk klausa pertama, aman untuk klausa kedua. That's right. Bisa kira-kira? Bisa. Bisa. Next. Lanjut. Polanya apa? SPK. Bedakan. SPOK. SPOK pula. Dari mana SPOK? SPK. Bedakan. Nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak garis tidak terpenuhi garis dengan baik. Garis 2. Topiknya apa? nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan Otak. Tidak terpenuhi. Ya, maka tidak terpenuhi menjadi predikat dengan baik sebagai keterangan. Kenapa keterangan? Karena ada kata dengan sebagai preposisi.
Kenapa Kak yang dibutuhkan di sini nggak predikat? Ingat, predikat itu hukumnya boleh didahului oleh kata yang. Yang ini perluasan deh. Perluasan subjek. Perluasan dari subjeknya. Ya, gitu. Nah, kita masih bahas unsur fungsi. Belum bahas penyebab kenapa kalimat tidak sepadan atau tidak punya struktur. Ya, ingat kita masih bahas mengenai fungsi dulu. Ya. Lanjut. Next, nomor 3. Apa jawabannya? SPPLK. Bagus. SPPLK. Penyebab stroke garis ada garis dua macam garis, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah dan adanya pembuluh darah yang ya. Mana topiknya? Penyebab stroke. Penyebabnya Adanya berapa? ada Dua macam. Kenapa Kak? Dua macam pelengkap. Ingat, pelengkap tadi artinya yang melengkapi. Ya, meskipun dia tidak berbentuk kopulasi, tidak berbentuk ber, ter, dan di, tapi karena fungsi kata dua macam itu melengkapi, maka buktinya adalah dia pelengkap. Oke. Nah, munculnya kata ya itu sebagai preposisi, maka menyebabkan konstruksi itu berunsur keterangan. Maka polanya SPPLK. Bisa? bisa. Ya, good. Nomor 4 sekarang. Polanya apa? S P O K. SPOK. Apa polanya? SPOK. SPOK. Oh, ngeri sampai 10 menit langsung bisa ya kan ya? Kita jelakan beberapa kasus terakhir garis menunjukkan garis peningkatan kasus stroke yang terjadi garis pada usia remaja dan produktif garis 2. Topiknya apa? Beberapa kasus. Kenapa? Menunjukkan apa? Peningkatan kasus stroke. Ya, kapan? pada usia remaja dan produktif. Maka polanya SPOK. Apa nih? Yang jawab? Yang memang udah pada biasa Kak? Bisa Kak kasih? Oh, baik ya paksi ya. Oke, nggak apa-apa Dek. Jangan ngambek dong. Ya. It's okay. Kalau yang masih mikir sebenarnya pasti abang yakin nih, pasti mikirnya adalah penjedaan kan ya? Iya. Penjedaan dan bingung letak topiknya di mana. Oke ya, baik, sip. Kakak selalu sans kok, tenang aja ya. Lanjut, nomor 5. Wah, panjang bet. Polanya S P ini PS coba dicet. Biar lebih enak ya kan? KPS apa sih Kak? KSP Ditemukan kan P, kasus stroke itu S. Terus yang disebabkan sabar gitu Kak. ditemukan K. Yang disebabkan itu Kasus stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah itu S. Subjek. PSK. Ngegas.
Gimana? SK. K S P E P. Oke, yuk jedakan. Sering ditemukan. Sering ditemukan garis kasus stroke yang disebabkan garis pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah garis seperti penyakit hemofilia dan thalassemia yang diturunkan oleh orang tua penderita garis. Apa topiknya? Kasus Kasus stroke. stroke yang disebabkan. Apa? Sering Ditemukan. Ya, gitu. Maka polanya P, PSO. S, keterangan. Ya. Ya, emang keterangan boleh berkali-kali, boleh, nggak masalah. Ya. Jelas pusing dengerinnya. Iya. Apa Kak tadi Kak? Apa tuh? Apa tadi yang mau tanya? Ya, keterangan itu boleh banyak ya. Dalam kalimat, keterangan itu boleh banyak. Ulang, Kak. Ulang. Oke, kita ulang ya. Coba yang lain simak dulu ya. Suara titip timpah. Harus gitu ya. Baik. Sering ditemukan garis. Oke. Oh ya, baik. Ada perubahan sedikit ya, karena kakak lupa ada kata yang di situ. Sering ditemukan garis kasus stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah, garis, seperti penyakit hemofilia dan thalassemia yang diturunkan oleh orang tua penderita garis. Ya, jadi topiknya itu, apa topiknya? Kasus stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah. Apa? Sering Ditemukan. Ya, seperti penyakit hemofilia sampai titik itu keterangan. Apa penandanya kata seperti? Kucing siapa tuh? Ya. Oke. Baik. Oke, ini ada pertanyaan. Zaki, pelengkap itu menerangkan apa, Kak? Maksudnya pelengkap itu menerangkan apa? Pelengkap itu artinya yang melengkapi, Zaki. Ya, dia bukan menerangkan. Yang menerangkan itu adalah predikat, ya, predikat. Jadi pelengkap itu sifatnya melengkapi dia, Zaki. Baik, kita coba cari contoh yang lebih mudah. Ayahku seorang, bukan usah. Nenekku adalah seorang pelaut. Polanya apa? Subjek, predikat, Itu adalah seorang pelaut. Predikat S people. Ya, betul. S people. Oke, kalau ada kata oleh berarti keterangan, Kak. Iya, kata oleh itu keterangan di situ. Jadi kalau misalnya tikus dimakan oleh kucing. Tikus dimakan oleh kucing. Polanya? Kok SPK? SPK karena ada kata oleh. Iya, maaf ya. Udah sore ya kan? Udah habis energi kita. Tapi tetap semangat kok. Sampai 114 orang ya kan? Yang nggak gabung luar biasa. Oke. Baik, ini untuk cara menentukan pola kalimat ya. Kalau sudah bisa, kita ke soal yuk. Soal S. Ini apa? Ini bukan ini aja. Oke, sebentar. Kita coba langsung ke teks dulu ya. Oke, tunggu. Oke. Ya.
Ya, untuk sembari kakak memberikan soal, silakan yang mau bertanya dulu. Sembari kakak lagi nyari soal nih. Untuk teman-teman. Ada pertanyaan? Atau sudah mulai paham untuk kalimat efektif? Kita masih bahas mengenai unsur struktur ya. Kita masih belum bahas yang lain. Kita belum bahas mengenai ketidaksepadanan dan sebagainya. Ya, sebentar, sabar. Tuh. Zoom, mana Zoom? Saya kalah. Tuh nih, ada nanya nih. Oke, sembari kakak jawab yang di soal, jawab soal ini. Gas. Saya kalah karena dia. Itu sudah saya. SPK dong. Saya kalah karena dia, polanya SPK. Kita masih bingung bedain antara keterangan dengan predikat. Oke, bentar ya. Ini kakak jawab dulu yang bertanya. Keterangan itu D ditandai dengan preposisi atau konjungsi. Predikat itu ditandai dengan munculnya verba, ya, verba bisa. Terus adjektiva bisa, nomina juga bisa, ya. Yang penting kamu gini deh. Yang penting struktur itu tidak akan kamu dapatkan, ya. Ya, nggak akan kamu dapatkan kecuali kalau jeda kamu itu salah. Jadi gini, kenapa bisa muncul struktur seperti itu? Karena jedanya yang membantu, ya, jedanya itu yang membantu gitu. Oke, jadi kita nggak bisa langsung meletakkan dia ke fungsinya gitu ya. Kak, yang objek itu gimana? Objek itu muncul ketika predikatnya berbentuk verba transitif me, ya. Terus untuk ini saya kalah karena dia polanya SPK. Bedanya antara keterangan sama pelengkap itu yang melengkapi. Keterangan itu adalah ya fungsi yang ditandai dengan munculnya preposisi atau kata depan dan konjungsi subordinatif. Oke, Farel A. Kak, mau kembali masalah tadi Kak. Oh, berarti kalau keterangan wajib didahului konjungsi preposisi. Iya, betul Sarian. That's right. So the answer is D. Jawabannya adalah jawabannya ayam. Salah yang jawab yang lain. Jawabannya ayam. Apa soalnya, Dek? Lihat soalnya. Berpola lengkap kecuali jangan lupa. Berarti. Ingat nampak berarti pone kali. Ya, kecualinya ya. Baik. Sekarang kita cek yang lain. Yang B, masyarakat garis sudah terbiasa garis memakai air dari kali garis untuk kehidupan mereka garis seperti mandi, mencuci dan bercocok tanam. Polanya apa? Apel. Salah semua. Polanya adalah apa subjeknya? Masyarakat. Kenapa masyarakatnya? Biasa. Untuk apa? Memakai air. Nah, maka memakai air dari kali untuk kehidupan mereka. Oke, memakai air dari kali itu keterangan. Untuk kehidupan mereka, keterangan. Seperti ini adalah keterangan. Ini polanya S, T, K, K, dan K.
Kenapa Kak memakai air itu jadi keterangan gitu ya? Ya. Ya, masih ingat materi hari Rabu, hari Selasa bahwa adanya preposisi yang dilesapkan atau dileburkan. Kita tahu Kak itu lesap Kak. Apa tuh? Kok kita tahu itu lesap dari mana Kak? Cocok kan, Bang? Kita tambah dengan preposisi untuk atau dengan. Ya, bisa nggak ya? Masyarakat sudah terbiasa untuk memakai air dari kali. Cocok? Cocok ya? Atau dengan. Masyarakat sudah terbiasa dengan memakai air dari kali. Tuh. Jadi selama dia bisa disisipi dengan preposisi, ya, dia berfungsi sebagai keterangan. Begitu. Contoh lainnya Bang, biar lebih yakin ya. Yang kemarin Abang bilang ya, dia kedinginan, dia menggigil kedinginan. Dia menggigil kedinginan. Di situ Subjek SPK, predikat. pokoknya SPK ya kan ya. Kenapa? Karena dia menggigil kedinginan, ya. Atau dia menangis terseduh-seduh. SPK. Kenapa? Karena dia menangis dengan terseduh-seduh. Adik belajar bersungguh-sungguh, maka menjadi SPK. Adik belajar dengan bersungguh-sungguh. Gitu. Cocok Bang? Cocok ya? Cocok. Lanjut ya, yang C. Kita coba jedakan. Anak-anak sekolah, garis, biasanya langsung bermain, garis, di sungai, garis, sambil berenang dan bercanda, garis, ketika mereka pulang dari sekolahnya, garis. Oke, kalimatnya, kalimatnya kalimat majemuk campuran, gubrak, langsung ketemu ya campurannya. Baik, kita jangan dulu bahas klausa-klausanya, kita coba tentukan dulu unsur fungsinya, biar paham. Ayo, anak-anak sekolah sebagai mana predikatnya? Biasanya langsung bermain di sungai. Keterangan. Sambil berenang dan bercanda. Ada sambil. Apa tuh sambil? Konjungsi subordinatif. Maka sebagai apa? Keterangan. That's right. Ketika mereka pulang dari sekolahnya. Keterangan. Maka polanya apa? PKK. Oke. Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Yang D. Keseharian masyarakat desa kami, garis, sangat sederhana, garis, sangat sederhana dan terkesan apa adanya, garis 2, ya. Oke, ini kalimatnya kalimat majemuk setara ya. Jadi ada dua struktur kalimat. Keseharian masyarakat desa kami, garis, sangat sederhana. Itu klausa pertama. Klausa kedua, keseharian masyarakat desa kami terkesan apa adanya. Gitu ya kan? Iya. Ya, betul. Bagus. Klausa pertama polanya SP. Klausa kedua polanya SK. SP. Terkesan apa adanya sebagai predikat. Ya. Oke. Yang E. Jedakan. Abang jedakan kamu yang kasih pola ya. Hal ini garis sungguh menjadi garis bahan pelajaran garis bagi orang-orang yang selama ini terlalu rakus garis dengan kehidupan dunia garis sehingga mereka berperilaku menghalalkan segala cara. Garis. Polanya apa? Langsung cek. Masa dibilang. Tenggelam suaranya jadinya.
Oke, Abang coba buat net ya. Lebih enak nih. Draw. Oke, hal ini sungguh menjadi bahan pelajaran bagi orang yang selama ini terlalu rakus dengan kehidupan dunia sehingga mereka berperilaku menggunakan segala cara. Oke, jedanya apa? S, P, K, Kenapa ada objek, Salma? Sementara predikatnya kopulasi. Iya, kopulasi. Tenene, aduh, kelupaan. Ini kan Faras. S, P, 3K. Mau langsung dia. Iya. Ya, aja 3K. Iya ya. Polanya S, P, K, K. Ya betul Bu. Dan 3K betul. Cok. Iya, polanya S, P, K. Gitu. Oke? Iya. Ya, maka kalau kita lihat B, C, D, E, ini kan ada SP semua kan ya? Iya. Ada SP semua, maka yang tidak ada SP ada di opsi A. Ayo kita coba jedakan. Penyaringan air tanah yang dilakukan sebagian masyarakat, garis, untuk keperluan hidup mereka sehari-hari, garis, tanpa bantuan dari pemerintah atau dari pihak manapun, garis. Iya. Apa topiknya? Penyaringan air tanah yang dilakukan dengan sebagian masyarakat. Subjek. Kenapa? Nah, nggak tahu kita. Langsung pun dia di-cut dengan kata untuk atau preposisi. Maka dengan kata lain, kalimat yang A ini salah karena polanya hanya bermodal atau berpola SK. Ya, berpola SK. Subjek keterangan. Oke, ada yang nanya? Kak mau nanya, kenapa yang bahan pelajaran itu pelengkap? Oke, kita bahas. Kenapa ada yang tahu kenapa pelengkap? Bahan pelajarannya pelengkap, ada yang tahu? P-nya kopulasi. Predikatnya kopulasi. Menjadi. Gitu ya Kak, mau? Cocok? Mana tadi Paksi? Where are you? Paham Paksi? Oke? Good. Ada yang mau nanya silakan. Paham Kak? Alhamdulillah paham. Kak, penggunaan kata sebagai pada kalimat itu fungsinya gimana Kak? Contohnya kayak kuis. Sebagai is preposition, ya. Sebagai itu adalah preposisi Faras, jadi dia sebagai penanda keterangan. Jadi yang kuis tadi, kata sebagai di situ salah. Kenapa? Karena pola kalimatnya hanya SK. Makanya kita ganti dengan kata yang berbentuk kopulas. Oke Kak, syukron. Iya, afwan. Let's. Nah, ada lagi yang mau nanya? Termasuk itu keterangan Kak. Termasuk itu keterangan posisi, betul. Zaki, Kak, kalimat yang boleh 2S, 2P itu gimana? Kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk campuran. Intinya kalimat majemuk. Campuran. Yang tak boleh adalah kalimat tunggal, 2 subjek, 2 predikat, gubrak. Itu kalimatnya berarti nggak efektif. Ya, nggak bisa. Oke? Oke. Baik. Sembari menunggu, ya, sembari menunggu soal kedua, kita coba. Ayo, silakan yang mau dulu deh, biar abang kumpulkan pertanyaannya di chat, biar nanti kita langsung jawab. Mana ya? Mana.
Jadi kalau teman-teman dek udah paham mengenai unsur ini ya, abang pikir untuk soal-soal tipe tipe kalimat efektif ini pasti bisa kamu kerjakan dengan cepat ya. Karena kita cuma hanya mencari pola kalimat yang mungkin ya strukturnya benar atau subjek dan predikatnya itu aman ya, nggak kurang atau nggak lebih. Untuk yang lainnya itu nggak ada masalah deh ya. Yang objek, keterangan, pelengkap itu nggak usah gitu ya. Oke, ada tunggu yang bentar ya. Kak, contoh. Oke, ini mana nih? Oke, Kak, kata seperti sama dengan itu kan maknanya sama. Jadi kalau di kalimat efektif tidak hemat, iya betul, tidak hemat kalimatnya. Seperti, sama, dan lain itu adalah tautologi ya, sinonim makna. Lanjut. Yang nanya, Kak, contoh yang keterangannya di tengah kayak gimana? Oke. Jepang pada 1945 menyerah kepada sekutu. Jadi polanya SKP. Keterangannya di tengah. Jepang pada 45 gitu ya. Oke. Terus Kak mau tanya ciri-ciri kalimat majemuk. Ciri-ciri kalimat majemuk ditandai dengan munculnya konjungsi. That's right. Itu aja. Cara ngebedain induk kalimat sama anak kalimat. Induk kalimat bisa berdiri sendiri, anak kalimat nggak bisa. Ya, anak kalimat dekat dengan konjungsi, induk kalimat tidak dekat dengan konjungsi. Contoh, jika X sama dengan 0, berapakah Y? Mana anak kalimatnya? Berapa? Iya, jika X sama dengan 0. Kenapa Kak? Karena dia dekat dengan konjungsi. Ya, oke, itu. Kak, contoh sinonim sifat gimana? Oh, pleonasme. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, mundur ke belakang, maju ke depan, tampil ke depan. Itu contoh sinonim sifat. Gitu ya, Elena. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Siap-siap. Jawab. Yuk, 3, 2, 1, fokus. Cari subjek dan predikat yang tak lengkap. 1. Kak, tukar nota yuk. Woi, nggak boleh gitu lah, Pipin. Ada masa nanti ketika kamu kuliah, kamu akan merasakan hal yang sama seperti orang-orang yang kuliah. Artinya apa? Dapat banyak ilmu. Jadi sehingga kita harus tukar otak gitu ya. Kita bisa mendapatkan yang lebih mengenai bidang ilmu gitu ya. 3 apa? Maksudnya 3 apa? B, Kak, 2. Kalimat 2, Bang. Kalimat Bikin. 1. Kalimat 1. Apa soalnya? Kalimat yang tidak efektif. Berarti cari yang kalimat 3. Dodol. Oke, jawabannya adalah C. Jawabannya C ya. Baik. Kak, kok bisa? Kok bisa? Oke, kita jedakan. Siap-siap. Kalimat 1. Ada sebuah ungkapan Rome wasn't built in a day. Oke. Ya kan? Ya. Oke. Apa topik kalimatnya? Sebuah ungkapan. Kenapa sebuah ungkapannya? Ada. Polanya apa? PS. Keren. Polanya PS ya. Predikat subjek, kalimat inverse, ya. Ya. Kalimat 2. Ungkapan ini mengajarkan bahwa sesuatu yang penting memerlukan proses panjang, tidak bisa instan. Polanya apa? SPK. Tadi salah loh. Konjungsi subordinatif keterangan kecuali bahwa. Berarti apa polanya? SPO. That's right, SPO. Keren. Nomor 3. Kita jadikan yang nomor 3 ya.
hal itu yang terjadi pada Pokemon Go yang dalam 1 bulan ini garis Menjadi fenomena. menjadi garis ya fenomena garis di Indonesia dan belahan dunia lainnya garis. Oke. Lihat. Predikatnya menjadi fenomena. Oke. Baik, sekarang topiknya apa? Hal itu yang terjadi. Hal itu yang terjadi pada Pokemon Go yang dalam 1 bulan ini. Nah, kalimatnya rancu. Kenapa gitu, Bang? Ya. Nah, seharusnya di sini ada 2 klausa ya. Oke. Makanya salah ya. Yang di mana kayak salah di sini? Klausa kata yang di sini tidak perlu digunakan. Ya, dihilangkan. Jadi hal itu terjadi pada Pokemon Go yang dalam 1 bulan ini menjadi fenomena. Apa yang menjadi fenomena? Pokemon Go. Maka struktur klausa pertama rancu. Ya, itu yang membuat kalimat ketiga ini salah. Nomor 4 kita lihat. Jedakan? Gimana jedanya? Sudah banyak garis orang Indonesia yang memainkannya garis dan saya termasuk di dalamnya. garis 2. Oke. Kak, tadi kakak bilang termasuk itu preposisi kalau bentuknya keterangan posisi. Ya. Jadi misalnya gini kalimatnya. Saya memiliki banyak buku, termasuk buku matematika. Gitu ya. Jadi termasuk buku matematika itu sebagai keterangan dia jadinya. Oke, lihat nih. Sudah banyak orang Indonesia yang memainkannya. Polanya apa? S, pintar. Saya termasuk dalamnya. Polanya? SP dan K. Betul. Polanya SPK. Oke ya. Baik. Kalimat kelima jedakan. Keberhasilan yang Sampai diraih itu subjek. di subjek. Salah. Keberhasilan yang diraih dalam sekejap. Iya, itu dia. Keberhasilan yang seakan diraih dalam sekejap. Kak, kok bisa sampai situ? Kan kata dalam. Ingat ya, subjek itu kalau sudah diperluas dengan kata yang, apa aja bisa masuk. Ya. Ah, gitu dia. Ya, yangnya itu. Oke? Pasti mempunyai proses yang panjang sejak kelahiran Pokemon sendiri pada tahun polanya apa? POK. SPOK. Ih, keren. Paham kira-kira, Dek? Enggak. Yang mana nggak paham? 4. Nomor 4. Kenapa, Kak? Di mana nggak paham? Coba. Sejak itu keterangan. Kenapa? Ayo dong. Jelaskan kenapa nggak paham untuk nomor 4. Kak, nomor 4 tadi strukturnya gimana? P, S, dan SPK. Oke. Elena, Kak, selain kata yang perlu subjek dan objek yang sering mengalami perluasan. Dan itu diperluas dengan kata yang. Dan saya kenapa bukan subjek, Kak? Itu? Apa maksudnya? Dan saya nomor 4 kenapa bukan subjek? Iya, saya subjek termasuk predikat di dalamnya keterangan. Oh, maksud kamu dan saya itu ya? Iya. Dan saya. Oke, ingat, dan itu kan konjungsi ya. Konjungsi itu tidak masuk ke dalam konstruksi struktur kalimat ya. Dia kan hanya sebagai penghubung dia. Jadi nggak ada hubungannya dengan struktur kalimat dia. Konjungsi di situ. PK ya tadi, Kak. Kak, kenapa yang ngomong gitu rancu? Struktur klausa pertama, Dik. Ya. Oke, struktur klausa pertama itu rancu dia. Ada kata yang terjadi di situ. Soalnya hal itu terjadi aja.
Cukup gitu ya. Kak, nomor 3 jadi nomor 2 tadi apa Kak? PSPO, SPO ya. Untuk yang nomor 2. Kak, persamaan kenapa objek? Lihat predikatnya Dekku, Nia ya. Predikatnya mempunyai, verba transitif. Maka di sampingnya adalah objek Dekku ya. Oke. Reza, Kak pasti mempunyai, bukan konjungsi kopulasi ya Kak. Pasti itu adalah modalitas, bukan konjungsi. Berarti teman-teman harus belajar lagi mengenai kelas kata. Oke, kenapa O ya Kak? Maksudnya apa? Miftah maksudnya gimana? Kenapa O ya Kak? Apa yang objek? Yang mana yang objek? Nomor 2 tadi Kak. Tapi mengajarkan, ya predikatnya mengajarkan maka di sampingnya adalah objek dong kalau gitu. Ayo, berarti kan lupa. Coba lihat kembali struktur kalimatnya. Oke. Kak, apa ya kata modalitas? Terjemahkan modals dalam bahasa Inggris. Itulah modalitas dalam bahasa Indonesia. Ya, dapat, harus, mungkin, bisa, ya, apa wajib, pasti. Nah, itu adalah modalitas. Dan itu biasanya dekat dengan konjungsi, dekat dengan predikat atau verba. Nomor 3 itu kan, ya, silakan. kalau misalnya Apa? yangnya dihilangkan kan kalimatnya efektif. Nomor berapa tuh? Nomor 3. Ya. Yang dihilangkan menjadi efektif kan Kak? Tapi Kak menjadikan predikat juga Kak? Iya. Jadi 2 predikat dong. Oh, untuk nomor 3 itu kan? Ya. Jadi klausa pertamanya, hal itu terjadi pada Pokemon Go. Klausa pertama. Klausa kedua adalah yang dalam 1 bulan ini, garis, menjadi fenomena di Indonesia dan bulan dunia lainnya. Oke, itu klausa kedua. Kak, mana konjungsinya? Iya Kak. Mana konjungsinya kata yang? Kok kata Yang? Bukan Yang itu perluasan Kak? konjungsi. Kok bisa jadi? Kalau nggak percaya, coba buka KBBI-nya deh. Biar yakin kamu. Buka KBBI, ya. Buka KBBI dan lihat kata yang di situ. Ya. Lihat kata yang di situ. Yang di situ kayak yang mana gitu tak Kak? Apa? Yang di situ kayak kata yang mana gitu Kak? Ya. Seperti kata yang mana, tapi kan yang mana nggak boleh kan ya? Ya. Yang mana itu kan nggak boleh. Kan kata yang disambung dengan kata yang di situ. Kata Ya. yang menyatakan bahwa gitu Kak. Apa tuh? Kata yang menyatakan yang. Iya, kata yang menyatakan bahwa kata atau kalimat ini KBBI kan ya? Oh, berarti bukan perluasan objek Kak ya? Bukan, dia bukan perluasan objek itu. Dia sebagai penghubung klausa pertama sama klausa kedua, gitu. Oke Kak. Ya. Oke, good. Oke, adik-adik, abang yakin sih sebenarnya sewaktu tatap muka pasti pernah konsul mengenai ini kan ya? Pasti pernah konsul mengenai struktur kalimat ya? Di lokasi ya? Tapi mungkin ini saatnya untuk mengulang kembali mungkin ya. Terlalu lama untuk meninggalkan kalimat efektif. Tapi gini tuh adik-adik ya, untuk soal kalimat efektif ini memang dia harus sering berlatih untuk menjedakan. Ya kita nggak bisa hanya sekali 2 kali, pasti lupa gitu. Ya, kakak soalnya punya siswa yang istilahnya sering konsul mengenai BINDO, mengenai kalimat efektif dan 1-2 hari itu belum cukup gitu. Dia harus berhari-hari atau berkali-kali ya intens untuk menanyakan soal mengenai kalimat efektif. Oke? Baik. Good. So, apalagi yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Tadi kalimat 4 itu sudah banyak apa Kak? Predikat. Predikat. Oh iya. Sudah banyak garis predikat. Apa yang sudah banyak? Orang yang Indonesia menggunakannya. Kenapa? Orang Indonesia kenapa? Sudah banyak. Sudah banyak. Gimana? Gitu. Sudah banyak gitu ya. Ada lagi? Kak, video konsul hari ini bisa lihat di mana ya Kak? Kalau nggak salah adminnya merekam kok deh.
Kalau Abang tengok di sini, Di YouTube. iya direkam. Palembang. Nah, itu dijawab tadi tuh, dijawab. Di mana, Pak? Di YouTube NF Palembang. Oh ya. Oke. Ya. Ntar kalau ada yang salah atau mungkin ada yang kurang paham, boleh kok disampaikan ya, teman-teman. Atau kakak juga kilap kan, gitu. Kadang-kadang sakit semangatnya lupa. Kak, sering-sering konsol. Bisa, aman itu sebenarnya. Cuman kan kakak juga harus bagi waktu antara konsol yang di Medan dengan yang di Sumbaksel, gitu. Gak apa-apa, kakak juga tetap cinta kok sama anak Sumbaksel. Tenang aja ya. Kakak usah aplikasi. Oke, ini sudah sampai 5:30. Mau soal lagi atau gimana? Atau cukup untuk hari ini? Woi, semangat banget ya. Oke, kita coba lanjut ke soal yang berikutnya. Luar biasa. Dapat. Sampai malam, kakak sampai jam 6 doang ini ngantornya. Yuk, gasken. Jawab ya. Langsung ke chat aja. Ga. Langsung ke Sumbang. Apa jawabannya? D, Kak, D. Ada yang jawab C, ada yang jawab entok. Oke. Enggak sih. Enggak sih. Kayaknya. Iya. Itu ya, kayaknya ya. Jawabannya adalah entok. Iya, betul ya. Kok ragu-ragu ya kan? Yuk, kita coba jedakan cari strukturnya, yuk. Yang A, gimana jedanya? Sistem pendidikan di Indonesia. Good. Terus? Terbilang teknis. Topiknya? Sistem pendidikan. Predikatnya? Ya, nomor 2 sekarang. Hal ini dapat dilihat dari pemberitahuan kebijakan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi melalui terobosan pemerintah dalam upaya memperbaiki nasional Indonesia. Iya, panjang sekali ya kan judulnya ya. Iya. Intinya apa? hal ini sama dapat dilihat. Kalimat kedua dapat subjek predikannya, berarti aman.
Nomor 3, gimana jadinya? Yang terbaru Adalah Wacana Mendikbud melarang siswa-siswi melarang siswa-siswa jurusan IPA dan sosial di perguruan tinggi. sosial. di perguruan tinggi. Polanya apa? S, P, L, A, 3K. Kak, kenapa melarang siswa itu bisa keterangan, ada yang tahu? Dilesapkan. Jadi kemudian itu yang baru adalah wacana Mendikbud yang melarang melarang siswa-siswa jurusan IPA untuk mengambil jurusan sosial di perguruan tinggi. Oke, baik ya. Jadi untuk yang S, untuk yang ini aman. Yang nomor 3 ya. Karena pokoknya SPPLK. Oke, aman. Nomor 4. Judulnya gimana? Judulnya? daftar UMM tersebut Bagus. berpendapat bahwa kebutuhan akan SDM yang menekuni dunia sains, khususnya Indonesia. Iya. Oke, ini sampai sini jeda ya. Tapi ingat bahwa Oke, untuk ini dulu. Polanya apa? Ber di situ deh, Pendapat. Oh iya, pelengkap. Maka pokoknya adalah S, P, pel. Dan di pelengkap itu kan diperluas ya. Pelengkapnya diperluas dengan menggunakan konjungsi bahwa. Sekarang kita cek konjungsi bahwanya. Konjungsi itu gimana? Kebutuhan akan SDM yang menekuni dunia sains, khususnya ilmu eksakta, garis sangat besar di Indonesia. Polanya apa jadinya untuk yang pelengkap? SPK. Jadi secara pola adalah SP pel per SPK. Cocok ya? Cocok. Nah sekarang untuk nomor 5, kenapa nggak efektif Kak? Kita lihat ya, terlihat dari jumlah siswa IPA yang mendekati 70%. Apa topiknya? Gak ada. Apa terlihat? Apa yang terlihat? Tak ada. Ya, maka untuk terlihat ini sebagai predikat dari jumlah ini sebagai keterangan. Kenapa keterangan? Posisi dari. Dari. Yo, silakan yang nanya. Kak, itu yang tulisan terobosan itu typo, nggak ada itunya apa gimana? Typo ya, Dek. Typo. Itu harusnya terobosan tanda hubung terobosan. Kata ulang ya. Kak, yang terbaru tadi apa subjek, Kak? Apa tuh? Yang terbaru. Ah, ya. Kado yang, subjek. Kak. Untung kita konsolidasikan ya. Baik, sekarang Abang jelaskan kata yang dulu ya. Jadi yang itu fungsinya satu ya, sebagai konjungsi. Yang tadi kita bahas ya. Itu udah paham kan, Bang? Paham. Yang kedua, berfungsi sebagai perluasan deh. Ya, meluaskan unsur subjek atau meluaskan unsur objek. Begitu. Atau lebih tepatnya meluaskan unsur nomina atau frasa nomina. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, dia membentuk frasa nomina dalam sebuah kalimat. Contoh, yang menyontek saya sobek. Jedakan, Bang? Yang menyontek. Saya sobek. Yang menyontek garis saya sobek. Itu kan? Topiknya apa? Oh, yang mencobek. Yang menyontek. Kenapa yang menyontek? Menyontek. Saya sobek. Itu, Bang. Oke, Kak. Paham ya, Abang ya? Ya, paham. Nah, Kak, yang sebagai konjungsi boleh nggak datang di awal kalimat? Kalau
yang di awal kalimat pastinya D, dia menjadi subjek dia nanti dia atau frasa nomina. Itu contohnya. Oke, kita buat lagi contoh. Yang ku tahu adalah cinta itu indah. Wah, mantap kali kalimatnya kan? Yang ku tahu adalah cinta itu indah. Pola kalimatnya apa? pel. Ya, pel. Yang ku tahu. Mana subjeknya? Yang Tahu. Mana predikatnya? adalah. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Kalau kita balik misalnya, ya, saya menemukan tas baru yang terbuat dari kulit buaya. Nah, yang di situ sebagai perluasan Subjek. objek. Saya menemukan tas baru yang terbuat dari kulit buaya. Perluasan objek. Iya, perluasan objek, yakni tas baru. Ya, di situ. Paham, Dek, untuk kata yang? Paham. Oke, ada lagi? Nggak ada. Ya. Opsi nomor 4 itu kan ada kata bahwa. Gimana Kak? Bahwa apabila objek dan bahwa pelengkap. Oh, kembali lagi. Tunggu, sebelum Abang jawab. Ada yang mau jawab? Karena kata ber. Predikatnya. Kenapa predikatnya? Ada ber. Ya, oke, bagus ya. Good, kamu pintar. Kamu semua pintar. Lihat deh predikatnya, Bang. Ya, lihat bentuk predikatnya ya, Bang. Kalau predikatnya ada imbuhan me, maka bahwa di situ sebagai lengkap. Lengkap. Perluasan objek keterangan. Iya, maka bahwa di situ sebagai objek. Kalau dia bertersama di, maka bahwa di situ sebagai pelengkap. Contoh, saya menemukan dokter itu mengatakan bahwa aku harus juga jadi dokter. Polanya apa? SPO, karena itu katanya mengatakan bahwa, berarti di sebagai predikat, bahwanya sebagai objek. Nah, yang kedua kita ganti. Ayah berkata bahwa aku harus jadi dokter. Polanya apa? Karena di situ predikatnya berbentuk imbuhan berkata, maka bahwa di situ sebagai pelengkap. Gimana, Bang? Cocok? Paham? Jadi bertersama dia, Kak. Ya, bertersama di. Kalau menjadi, Kak, yang tadi. Ada lagi yang mau nanya? Pas? Pas ya? Baik. Ya, Kak. Soal terakhir ya. Kita coba akhiri sampai 5:30 aja ya. Soal terakhir. Soal terakhir. Apakah kakak ini coba buat? Nah, itu ada yang nanya. Ya, tunggu sebentar. Bentar ya, kamu nanya. Nah, ini keren nih kalimat ini. Biar lebih terbuka semuanya. Dah. Yuk. Sudah kakak share screen? Silakan.
Kalau bagi di awal kalimat itu bukan subjek. Oke, itu nanti kita bahas di konsul kedua ya, dia. Kita bahas di kesepadanan. Abang buat dulu slide-nya biar lebih enak untuk menjelaskan contoh kenapa tidak sepadan atau gejala-gejala kalimat yang tidak sepadan ya. Oke. Tunggu dulu. Ya, kata bagi itu nggak boleh. Bagi nggak boleh di awal kalimat ya. Karena dia nanti akan membuat kalimat itu keterangan semua. Kalau penggunaan di, ke, dari, dengan di awal kalimat boleh nggak? Boleh kalau dibatasi dengan tanda koma. Dengan persetujuannya, koma, saya akan terus lanjut konsul. Boleh, asalkan dibatasi dengan tanda koma. Lanjut ini ya, kenapa kalian? Sip, setuju. Ya, apa jawabannya untuk soal nomor ini terakhir? Silakan. D. 4. Kalimat nomor? 4. Yakin? Bukan. Yakin? 3. 2. 2. 2 Kak, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. 2. Jawabannya kalimat nomor 2. Betul. Jawabannya B. Ya. Jawab D ya. Oke, sekarang kita coba bahas untuk kalimat yang D. Memang sih sengaja abang sengaja kasih soal kayak gini, memang ada pasti kamu bingung nih untuk mengenai kalimat nomor 4. Baik. Bahwa harapan terhadap mahasiswa dalam memimpin pengubahan garis belum pantas dikubur garis dalam garis. Mana topiknya? Harapan terhadap mahasiswa. Bahwa harapan terhadap mahasiswa dalam memimpin pengubahan adalah itu subjek. Kenapa? Belum pantas dikubur. Dengan dalam-dalam itu keterangan. Oh iya. Itu ya. Ya. Kenapa bisa? Apa salahnya dengan kata kenapa bisa kayak gitu Kak? Gitu ya. Bukan kata bahwa tadi dia sebagai perluasan subjek gitu ya. Oke, bagus. Ya, baik. Bahwa ini ya bisa menjadi subjek dengan satu syarat. Rekam dan cermati baik-baik kalimat abang. Bahwa itu bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat jika verbanya verba pasif. Boleh. Contoh, bahwa ayahku yang super sudah pulang ke rumah baru disampaikan oleh ibu. Polanya apa? Gimana Kak tadi? Bahwa ayahku yang super sudah pulang ke rumah garis baru disampaikan garis oleh ibu. Polanya apa? SPK. SPK. Betul. Polanya SPK. Mana subjeknya? Bahwa ayahku yang super sudah pulang ke rumah. Oke. Apakah boleh bahwa di situ pastikan dan cek and recheck kalimat atau predikatnya? Predikatnya apa? Disampaikan. Di situ. Berarti kalimatnya verba pasif. Oleh ibu keterangan ada kata oleh di situ. Nah, gitu dia deh. Kira-kira paham ya? Nomor 4 paham deh? Kak, itu untuk bahwa doang ya Kak, yang bisa jadi subjek kalau sudah nggak boleh. Hanya bahwa ya Salma, hanya bahwa. Tidak ada konjungsi lain. Tandai dan catat baik-baik. Oke? Baik. Kita bahas untuk kalimat nomor 2. Kenapa bisa nggak efektif ya? Ini tidak lain garis karena aksinya yang memberikan peluang dan karakteristik UI 2 Februari lalu. Baik. Nah, ini sebagai subjek dilain sebagai predikat. Masih keterangan ya? Ada kata karena
Nah, sekarang kita pahami dulu keterangannya atau klausanya aman nggak SP-nya, gitu ya kan? Iya. Aksinya yang memberikan peluit dan kartu kuning garis ada Jokowi garis saat menghadiri di Satalis UI ya pada 2 Februari lalu gitu ya. Baik. Aksinya yang memberikan peluit dan kartu kuning apa? Subjek. Para Jokowi sebagai apa? Keterangan. Saat menghadiri di Satalis sebagai apa? Keterangan. Ya, berarti klausa keduanya tidak efektif. Kenapa? Tidak ada predikat. Yang seharusnya predikat yang mana? Memberikan. Memberikan. Tapi ada kata apa? Yang di sini sebagai bentuk perluasan. Haram hukumnya kalau predikat itu didahului oleh kata yang. Jelas ya? Kata kalimat kedua kenapa salah? Karena klausanya atau maaf, klausa keduanya strukturnya tidak lengkap. Bantu, komik saja deh. Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Pas? Mas ya, Dek. Baik. Hari ini cukup ini dulu. Ya, nanti praktikkan coba di soal-soal TH sebelumnya, Dek. Praktikkan aja. Apakah bisa cara ini untuk menaklukkan soal-soal kalimat efektif itu? Ya. Coba aplikasikan ke soal TH yang sebelumnya kamu salah begitu. Kalau cocok, maka gunakan cara ini, Dek. Biar waktunya itu efektif untuk menjawab soal ini. Yang tadinya kamu ada sekitar 20 menit, bahkan sampai 10 menit untuk menjawab soal ini, kita bisa langsung rangkum dalam waktu 2 menit, Dek. Tinggal mencari mana subjek, mana predikat dalam klausa, kalau bentuknya majemuk, atau dalam kalimat tunggal. Itu ya, seperti itu. Ya, paham ya, Dek? Bisa ya kira-kira ya? Oke, praktikan dan kabarkan ke abang, ke kakak, ada nggak perkembangan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, kita buat lagi konsulnya. Biar soal ini biar soal seperti ini bisa kamu taklukkan. Oke, dengarkan Kak, tolong jelasin benar kalimat 3. Baik, apa yang dilakukan Zadid yang merupakan ketua BEM itu telah membuka. Oke, baik. Ini ya. Dan nanya, kita coba jelaskan dulu ya. Diandra, nanti dia takutnya mimpi-mimpi dia kan, kita jawab. Baik, apa yang dilakukan Zadid yang merupakan ketua BEM itu garis garis telah membuka garis mata garis bahwa tak semua mahasiswa sudah mati garis. Nah, ini apa jadinya? SPO K. Ayo, kenapa itu jadi K? Sisinya udah tergantikan dengan si objek mata tadi. Nah, jadi kalau udah tergantikan dia di situ, maka kata bawah sebagai keterangan. Oh, jadi nggak pelengkap lagi ya, Kak? Nggak pelengkap lagi dia. Oke. Gitu. Bagus nih, Diandra, untuk nomor 3 ya. Jadi beragam deh, beragam perlakuan kalimat-kalimat gitu. Bukan artinya nggak konsisten dengan aturan ya, bukan. Kita menyesuaikan dengan pola kalimatnya deh. Gitu. Tapi it's okay mengenai objek pelengkap keterangan. Yang penting 1, 2, 3, 4, 5 kamu temukan di mana subjek dan predikatnya. Itu udah kemajuan yang paling bagus deh. Kalau kamu udah dapat SP-nya gitu. Kalau udah jago, udah jinggo, udah expert menjadi SP, kita bisa lanjutkan kepada kehematan, kelogisan, sejarah gitu kan. Kan kamu pasti bingung kan, Kak, semua kalimatnya ada SP. Berarti bukan masalah itu yang ditanya. Jadi kehematan, jadi kelogisan, ya, dan sebagainya. Begitu. Kak, kata masih di nomor 6 itu jadi apa? Nomor 6. Oh, masih ada
Ini sebagai predikat, Dik. Masih ada predikat mahasiswa yang berarti sebagai subjek ininya. Oke. Masih itu modalitas dia, Dek, dan biasanya dia dekat dengan verba atau predikat valen, ya, seperti itu. Oke. Baik, gimana ya? Oke, mudah-mudahan paham semua. Alhamdulillah sudah selesai kursus kita hari ini. Coba Abang bilang aplikasikan, jangan langsung ditinggalkan. Aplikasikan langsung kepada soal-soal kalimat efektif yang lain. Oke, Dek? Cocok? Cocok ya? Baik, terima kasih untuk atensinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham semua. Ya. Kasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Kita tolong atas hamdalah. Makasih, Kak. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.